Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Alfarizi dengan NIM 222080330 dan saya dari kelas 2283A dan di video ini saya akan mengerjakan sebuah proyek dengan tujuan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pemrograman berorientasi objek semester 3. Adapun eh, Adapun proyek yang akan saya kerjakan yaitu menghitung usia berdasarkan kategori, contohnya seperti di bawah ini, dan menghitung upah lembur karyawan, contoh desainnya seperti di bawah ini. Adapun bahasa pemrograman yang akan saya gunakan untuk mengerjakan proyek ini yaitu bahasa pemrograman Java. Baiklah, kita langsung saja kerjakan. Pertama kita klik new pada source packages ini, kita buat Gframe form. Yang pertama kita akan membuat form menghitung usia. Kita klik di class name, kita buat nama filenya itu form menghitung usia. Kita finish. Dan di sini desainnya dan source-nya kita akan masukkan coding, tapi terlebih dahulu kita buat dulu desainnya. Kita klik kanan, set layout, kita masukkan absolute layout. Kemudian kita buat panelnya di sini, kita besarkan dan kita set layout juga, kita jadikan absolute layout. Kemudian kita tambahkan dua panel di sini, kita besar sedikit, kita tambahkan lagi di sini. Kemudian kita edit dulu bordernya, kita jadikan bordernya warna putih. Oke, ini kita juga ubah bordernya juga bergaris dan warna putih. Dan tampak seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan teks, kita akan tambahkan label dan text field. Dan kita tambahkan label di sini. User ada, kita buat absolute layout. Kita masukkan tahun lahir. Lalu kita edit dulu fontnya, kita edit, kita perbesar sedikit biar kelihatan jelas, bisa dibaca. Kemudian kita akan ubah warnanya jadi hitam jadi putih. Kita ubah 14, kita jadi foreground, ini kita ubah jadi putih. Begini hasilnya. Kemudian kita tinggal copy paste saja. Kita ubah usia sekarang. Di bawah ini kita tambahkan lagi, tambahkan CTA dulu. Kategori ini di samping kolom usia kita jadikan titik-titik di bawah kolom kategori juga. Ini kita ubah tahun. Kemudian kita tambahkan text field di menu swing control, kita masukkan di kolom tahun lahir, kita edit teksnya, kosongkan, kita perbesar sedikit. Kemudian kita masukkan button, itu kita masukkan button glass di sini, taruh di bawah panel, dan kita edit jadi push. Kemudian kita ubah terlebih dahulu
nama variabelnya kita ubah jtextfile1 jadi txt garis bawah tahun garis bawah lahir. Labelnya kita ubah juga jadi dari label ini jadi LBL usia. Kategori kita ubah juga jadi LBL kategori. Dan yang terakhir kita ubah nama variabel button class jadi btn push. Baik, ini kita desainnya sudah selesai, kita langsung beralih ke source, kita akan melakukan pengkodingannya. Pertama, untuk memasukkan codingannya di bawah komponen ini, kita akan buat void menghitung usia dalam kurung. Bentar. Untuk pertama-tama kita buat tipe data dan variabel terlebih dahulu. Adapun tipe data dan variabel yang akan dimasukkan itu berupa int, ya, berupa tahun sekarang. Kita anggap tahun sekarang 2023, kemudian tahun lahir, usia sekarang, dan titik koma. Kemudian kita masukkan setelah tipe data int kita masukkan tipe data string yaitu kategori. Kita di koma. Oke, tipe data dan variabel sudah selesai, kita masukkan input. Baik, di sini untuk inputnya rumus tahun lahir, kita akan mencari tahun lahir. Kita masukkan integer titik parsein txt tahun lahir titik, kita masukkan get text sini dan titik koma. Baik, inputnya sudah selesai, kita masukkan proses di bawahnya. Pertama kita akan mencari rumus dari usia sekarang. Usia sekarang sama dengan tahun sekarang 2023 tadi dikurang tahun lahir. Here, ini rumusnya. Hasilnya usia sekarang akan ditampilkan di label usia. Titik set text. Kita masukkan string value of int. Int-nya usia sekarang. Usia sekarang. Baik, itu prosesnya sudah selesai. Kita masukkan perkondisiannya yang terakhir. Kondisian if jika usia sekarang, kita contohkan kita contohkan pada di sini, mencari usianya. Jika umurnya di bawah 5 tahun maka termasuk kategori balita, kalau di bawah 12 tahun termasuk kategori anak-anak, jika di bawah 18 tahun termasuk kategori dewasa, di bawah 40 tahun kategori dewasa, di bawah 55 tahun kategori parubaya, dan 55 tahun ke atas kategori lanjut usia. Sini kita akan masukkan contohnya seperti contoh di atas tadi. Jika usia sekarang kurang dari 5 tahun, maka LBL
kategori set teks balita. Else if jika usia sekarang di bawah 12 tahun, maka LBL kategori teks anak-anak. Else if jika usia sekarang di bawah 14 tahun, maka kategorinya remaja. Yang terakhir, else if usia sekarang 55 tahun ke atas, maka kategorinya lanjut usia. Baik, kita codingan voidnya sudah selesai. Kita kembali lagi ke desain. Di sini kita klik kanan pada text field tahun lahir ini, kita klik event key, dan kita akan tekan key release. Di sini kita masukkan saja menghitung CTRL spasi. Kemudian jangan lupa kita button hapusnya kita event action perform, masuk ke sini kita akan buat codingan menghapus, yaitu txt tahun lahir set text, kemudian LBL label usia, text titik LBL kategori titik set text titik titik juga di tahun lahir dari request fokus. Baik, selesai, kita save dulu, kemudian kita coba runkan. Kita coba runkan, kita tunggu terlebih dahulu apakah desainnya muncul, apakah codingannya berhasil. Dan di sini contoh codingannya. Pertama contohnya kita masukkan tahun lahir 2004.
Nah, di sini usianya pada tahun 2003 adalah 18 tahun, maka termasuk kategori dewasa. Sama halnya dengan 2004, 2003 masih kategori dewasa. Kalau kita masukkan tahun 1994 atau 1970, maka usianya pada tahun 2003 yaitu 53 tahun dan sehingga termasuk kategori parubaya. Jika 1994 usianya 69, maka kategorinya lanjut usia. Kita masukkan misalnya tahun 2014, maka usianya sekarang 9 tahun, maka termasuk kategori anak-anak. Baik, button hapusnya bisa. Baik, itu untuk form menghitung usia. Sekarang kita akan beralih untuk membuat form uang lembur, upah lembur. Itu kita klik kanan pada ini, kita buat G-frame form baru, yaitu namanya form uang lembur. Finish. Baik, sama seperti tadi kita buat jadi absolute layout. Kita buat panelnya terlebih dahulu. Set layout, absolute layout. Kemudian kita buat panel di sini. Kita besarkan. Pertama kita buat propertiesnya terlebih dahulu. Kita ubah bordernya. Pertama kita buat title border di bawah, di paling bawah. Kemudian bordernya kita ubah jadi bevel border. Ini terserah mau naik ke atas atau ke bawah. Untuk ini kita buat lower aja. Kemudian tekan OK. Title-nya di sini kita buat menghitung uang lembur. Fontnya kita ubah jadi kita besarkan bold, ukurannya 18. Oke. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita masukkan absolute layout, kemudian kita masukkan label. Pertama kita perlu set dulu labelnya. Bold, ukuran 14. Oke. Kita ubah jam kerja. Kemudian kita buat text field sini di sampingnya. Kita ubah jadi kosong. Kita buat di menu ini separator. Kita lebarkan sedikit separatornya. Kemudian kita hitamkan, buat menjadi hitam biar kelihatan jadi seperti ini. Kemudian copy paste saja. Kelebihan kerja, dan yang ini upah lembur. Kita ubah jadi titik-titik, sama juga. P di sini kita buat
jam. Di sini tidak ada button hapus, jadi kita langsung saja ubah nama variabelnya jadi txt kerja, kemudian labelnya kita ubah label lembur, dan yang ini terakhir kita ubah jadi label LDL upah. Baik, di sini desainnya kita sudah selesai. Sekarang kita beralih ke source untuk melakukan codingannya. Pertama, seperti yang tadi, kita buat codingannya di bawah ini, void uang lembur dalam kurung. Dan di sini kita buat tipe data dan variabel. Tipe data dan variabel yang kita masukkan yaitu int semua, integer semua. Int jam kerja, koma lembur, koma upah. Kita edit di koma, kemudian kita buat inputnya jam kerja sama dengan integer parsein stringnya txt jam kerja get text di koma. Kemudian kita masuk ke perkondisian yaitu if jika jam kerja lebih dari 8 seperti di tampilkan di sini, jam normal kerja 8 jam per hari. Jika lama kerjanya lebih dari 8 jam, maka lama kerjanya akan dikurang 8. Dan upah lembur didapat dari kelebihan jam kerja dikalikan uang lembur per hari, yaitu Rp10.000. Masukkan jika jam kerjanya lebih dari 8 jam, maka lembur sama dengan jam kerja dikurang 8 rumusnya. Dan rumus upah sama dengan lembur tadi dikali 10.000. Dan LDL lembur set text string value of int integer. Kita buat lembur di bawah ini LDL upah set text lagi string value of integer int upah. Else jika jam kerjanya di bawah kurang dari 8, else LDL lemburnya kita set text nol, dan LDL upahnya kita set text nol juga. Sekarang kita beralih ke desain, kita akan buat txt jam kerja ini buat masuk ke event key release. Di sini lihat di sini teks jam kerja key release, di bawahnya kita buat uang lembur, CTRL spasi saja. Baik, sudah codingannya sudah, kita save
Dan kita langsung coba run apakah berhasil. Coba run terlebih dahulu. Hasil. Nah, sini contohnya menghitung uang lembur. Pertama kita masukkan jam kerjanya, misalnya 10. Lebih karena 10 lebih dari 8, maka kelebihan kerjanya yaitu 2 jam. 2 dikali 10.000, maka upah lemburnya 20.000 rupiah. Sama halnya 11, maka 3 jam dikali 10.000 jadi 30.000 rupiah upah lemburnya. Jika di bawah 8, misalnya 7, 6, 5, maka kelebihan kerjanya 0, upah lemburnya 0. Dan setelah ini sekian dari pengerjaan proyek form menghitung usia dan menghitung uang lembur dari saya. Sebelum saya akhiri, bila ada salah, saya mohon maaf. Semoga video ini mudah dipahami bagi siapa yang menonton. Bila ada kesalahan di video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.